2, 3, action. Halo teman-teman. Yo semuanya. Oh iya maaf. Ulang. Halo teman-teman. Oh barengan ya maksudnya? Iya, enggak maksud gua abis gua ngomong lu. Jadi kita kepannya biar kayak host-host di YouTube gitu loh. Oke. Halo teman-teman. Hai semuanya. Cakep. Oke, selamat datang di YouTube channel kita yang sudah kita update. Akhirnya ada video lagi. Betul, jadi kita berdua ini berencana untuk memulai menjalankan atau mengaktifkan YouTube channel yang sudah kita buat beberapa tahun belakangan bareng Andiva sebenarnya. Tapi karena Andiva lagi di lockdown, jadi ya udahlah kita bikin aja berdua dulu ya sih. Betul. Biar nanti ada aktivitasnya dulu nih di akun YouTube. Iya betul. Oke, nah jadi kita berdua menamakan konten ini adalah Roaster Week. Roaster Week. Kenapa Roaster Week? Karena kita akan membahas dan mencoba kopi dari roaster yang ada harapannya sih di seluruh dunia. Yes, betul. Tapi kita mulai dengan apa yang ada di Indonesia dulu. Jadi kita mencoba untuk membeli kopi-kopi dari beberapa roaster yang akan kita seduh bareng. Dan kita akan update setiap minggunya. Jadi setiap minggu nanti akan ada roaster baru. Tujuannya berarti untuk memperkenalkan juga ada berapa banyak sih roaster yang sekarang ini ada di Indonesia ya kan. Betul. Jadi teman-teman mungkin kalau habis lihat video ini jadi penasaran kayak gue belum pernah nih nyobain kopi dari roaster ini. Gimana sih belinya atau nyoba kopinya? Kita sih nggak akan review seperti reviewers pada umumnya ya. Enggak sih. Kita cuma pengen ngobrol aja ditemani oleh kopi dari roaster yang kita pilih setiap minggunya. Dan ya udah, sebenarnya basically ini konten gua ngobrol sama Rian, tapi ada kopinya udah sih, gitu aja sih. Jadi nggak ribet-ribet ya? Nggak ribet, karena kalau kita berdua ngobrol doang nggak ada yang nonton, ngapain lu ngeliatin, nggak ada faedahnya. Betul, ya. Nah kalau ditemenin kopi kan jadi kita ada gimmicknya ya kan, ada yang kita sharing. Tinggal tulis aja clickbaitnya nanti, kopi enak dari A. Wah pas pada nonton banget kan, orang penasaran kan? Iya gila tadi. Ya udah, nah ini di episode pertama, episode perdana betul. Gua mencoba untuk memilih roaster dari lingkungan terdekat dulu. Oke. Nah tadi gua sempat beli kopi dari teman gua, ini nih. Say Something, tahu lah ya, Say Something lah ya, nggak usah dikenalin kan ya, udah pada tahu ya? Udah tahu kan siapa yang punya? Ya udah kalau udah tahu, seduh aja langsung. Emang nggak selama. Nggak seru dong. Tapi kopinya nggak seru dong. Iya bener juga. Tapi lu kasih tahu dulu kopinya apaan? Oke, jadi tadi gue sempat beli ini dari Tokopedia sebenarnya, dari e-commerce. Ini adalah kopi lokal spesial. Tulisannya kopi lokal spesial, El Floresian Wolo Bobo. Ini berarti kopinya masih bobo ya. Ini ada Wolo Bobo. Teman bermain dan belajar. PO. Majalah kok. Enggak, jujur gue juga pas lihat Tokopedia, gue penasaran banget nih. Lu ke gue yang beli Tokopedia. Tapi kan lu kasih tau gue. Akhirnya enggak gitu dong. Oh iya, enggak gue mau lihat. Apa sih nih kopi yang dibeli agak gitu kan? Iya, gue yang beli. Lu yang beli, gue yang pilih. Iya. Lu nyeduh. Iya, skenarionya. Iya benar. Enggak, tapi ini skenario juga. Jadi gue ngeliat Tokopedia kayak, ini seru juga nih yang dibeli Muhammad Aga nih. Ini dari mana sih kopinya? Gue pikir nih kopi luar tadinya. Kita awali dengan kopi lokal ya. Ini kopi lokal El Floresian Wolo Bobo. Jadi di setiap packaging roaster pada umumnya itu mereka biasanya selalu memberikan informasi yang cukup detail tentang kopinya. Apa yang ada di dalamnya, kemudian ketinggian dan segala macam. Nah ini kalau dari namanya aja udah menarik menurut gue nih ya. El Floresian Wolo Bobo. Itu kayak keren gitu namanya. Yang gue pikir tadi, gue pikir ini kopi luar. Wolo Bobo. Itu bolo-bolo. Ya maksud gua, iya itu tulisannya kopi lokal spesial. Iya. Dari mana lo kopi luar? Kan tadinya namanya El Floresian Wolo Bobo. It's like imported coffee. Mana na ovuvu enye tuenwe ugbemugem osas. Pardon? Nah tapi ternyata ini dari Flores. Dari Flores. Nih gua baca ya di Tokopedia ya. Gua lupa sih. Jadi kita belinya lewat Tokopedia, nanti gue taruh detailnya di sini nih. Boleh, biar teman-teman tahu. Tapi sambil mungkin lu sharing, gue mulai langsung ini aja ya. Gue timbang. Coba bikin.
Jadi dari beberapa banyak kopi yang ada di Say Something ini, gue tertarik, bener sih kata lu, gue tertarik dari namanya sebenarnya. El Floresian Wolo Bobo. Oh iya. Enggak, karena menurut gua gini, mungkin dari beberapa roaster mereka juga berpikir nama itu bisa menjual, men. Setuju. Iya nggak sih? Benar. Nama itu tuh bisa jadi semacam selling point, supaya orang tuh kayak apa sih penasaran beli gitu kan, gitu. Mungkin ini sisi kreatifnya Say Something ya. Jadi semua kopinya itu dinamain gitu kan. Ada namanya. Ada nama-nama spesialnya gitu. Iya, maksudnya ya nggak mungkin lah orang jual kayak biasanya kan orang kalau beli kopi Flores ya udah Flores Bajawa. Betul. Tapi ini di create jadi nama yang menurut gua kayak unik banget. Unik gitu ya, jadi kayak eye catchy gitu ya. Catchy. Bukan eye catchy tapi ear catchy. Ear catchy ya benar-benar. Gimana sih? Read catchy dong. Eye catchy kan lu baca. Udah lah lupain aja. Ya pokoknya jadi seru lah, jadinya pengen tahu. Iya betul. Jadi El Floresian susah banget tuh nyebutnya El Floresian. El Floresian Wolo Bobo. Ya. Nah, gue juga nggak tahu nih Bolo dari mana nih sebenarnya. Tapi ini basically di sini di dalam deskripsi produknya Say Something sendiri itu detail banget ya. Jadi tulisannya di sini Say Something adalah kedai dan penyangrai kopi spesial yang berdiri di Jakarta pada tahun 2016. Ini panjang nih, mau gue baca semua. Jangan. Intinya aja, lu baca deskripsi Tokopedia yang ada. Kan takutnya teman-teman malas baca, jadi gue sekalian bacain gitu. Nggak usah ya? Nggak usah. Nah, jadi basically ini kopi dari Flores Bajawa. Ditanam di ketinggian 1.500 mdpl. Kamu lagi mdpl? Meter di atas permukaan laut. Ya, itu pintar. Iya iyalah, gila lu. Jadi ini kopi dari ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, prosesnya anaerob honey aja. Nah, apa tuh? Kira-kira lu bisa jelasin nggak? Jangan tanya gua dong. Jangan ya. Nanti kalau gua salah kasih informasi, takutnya jadi apa jadi, ya? Iya, jadi viral. Iya, jadi kurang bagus. Iya, benar. So tahu nih orang. Iya, benar. Pokoknya ini anaerob honey. Pokoknya ini anaerob honey. Betul. Terus ini varietasnya adalah Lini Lini S795, Tipika dan Kartika. Jadi ini mix variety. Mix variety. Kenapa sih gue sering banget nemuin kayak kopi lokal tuh banyak beberapa yang kayak mix variety dibandingkan kalau mungkin lo ngomong kopi luar ya kayak kita ngomongin Ya, kalau dia mungkin ya Tipika ya. langsung ya. Maksudnya satu varietas doang dari satu bag yang lo akan seduh. Kenapa sih kalau di Indo tuh banyak banget multi varietas? Gua sebenarnya jujur gua nggak terlalu ngeriset sampai kenapanya ya, tapi yang dari beberapa kebun yang pernah gue datengin ya itu rata-rata kan kebun kopinya itu peninggalan cerita. Oke. Nah, kita kan baru mulai notice atau baru mulai sadar kalau single varietas itu ternyata secara flavor itu justru lebih konsisten, lebih apa gitu kan. Itu baru-baru akhir-akhir ini mungkin ya, maksudnya kayak mungkin 10 tahun, 15 tahun belakangan kan gitu ya. Pas specialty coffee ini baru mulai gencar. Ya maksudnya gencar untuk disosialisasiin, untuk dipromosikan dan segala macamnya. Tapi kan sebenarnya kebun-kebun kopi di Indonesia itu rata-rata itu ya mungkin peninggalan cuy. Jadi kayak rata-rata tuh udah dari neneknya dia, nenek moyangnya segala macam. Udah dari lama lah ya maksudnya. Betul, tapi sekarang udah mulai banyak sih yang melakukan peremajaan di kebun, yang udah melakukan single varietas juga gitu. Dan di kebanyakan kebun tuh memang ternyata ditemukan ya kalau ternyata setiap varietas, setiap daerah tuh atau misalnya kita ngomongin origin deh ya, itu ternyata pas dilihat atau dicari tahu ya varietasnya beda-beda gitu. Dari sana emang udah dari kebunnya ya, gitu kan. Gitu. Nah itu kalau kenapanya mungkin ya kita nggak tahu juga ya, mungkin bisa jadi waktu pertama kali mereka nanam itu mereka mencoba kira-kira mana yang lebih tahan sama environment sini mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Akhirnya ya udahlah ke-mix lah tuh. Tapi ada beberapa tempat yang memang sekarang sudah melakukan single varietas juga gitu. Karena udah melihat bahwa itu termasuk ke mungkin kualitas yang bisa lo tawarkan juga, konsistensi. Tapi kalau kita ngomongin masalah kopi yang mix varietas itu menurut gua kayak apa ya, kayak lucu aja kan. Kenapa? Karena dia bisa complement each other gitu ya. Kayak lu ngeblend, kayak lu bikin espresso blend lah ya. Kan lu blend dari beberapa macam origin ya. Jadi akhirnya ada spektrum rasa yang baru yang keluar. Betul. Lanjut ya, Cok. Nah, jadi ini rose level di sini detail banget sih. Dia sampai nulis rose level ini light to medium. Jadi rose levelnya light to medium, terus kemudian taste profile-nya itu ada rhubarb, ada green apple sama coklat gitu. Jadi ditulis ini mau gua kasih tahu nih berat bersih gitu. Jangan. Mau ngirim paket kali lu berat bersih dikasih tahu. Iya, maksud gua menurut gua kayak keren aja gitu kalau setiap roaster tuh mencantumkan informasi
sedetail-detailnya dalam e-commerce. Karena orang pasti kan akan melihat deskripsi dulu Betul, kan, betul, produknya ini betul. seperti apa. Betul. Terus kemudian gue mau beli ini tuh kan orang mungkin kalau nggak pernah coba mereka pasti ya Pak mencari tahu kan, riset Yes, dulu kan. betul. Gitu. Dan mungkin ada sisi ragunya juga ini, ya karena Betul. itu dia butuh informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Betul. Dan di sini tuh ditulis si Floresian ini tuh tersedia berbagai macam quantity, maksudnya berbagai macam packaging. Ada yang 1 kilo, ada yang 200 gram, ada yang 500 gram. Nah ini kita beli yang 200 gram sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau beli yang 1 kilo, mungkin buat 1 RT boleh silakan beli aja 1 kilo. Tinggal lihat di e-commerce something gitu. Oh berarti tapi mungkin alasannya dari something sendiri untuk mensuplai juga kafe mungkin Ya, bisa jadi, betul. mau purchase si Betul. Floresian ini. Betul. Menarik sih, menarik. Bajawa ini tuh gua terakhir nyoba kopi Bajawa itu 2 tahun lalu. Karena yang 2 tahun lalu Kalau yang di Smith ada Flores Manggarai. Oh. Iya, jadi kita punya Flores tapi Flores Manggarai. Karena ya gua tuh kan orangnya kan kalau misalnya udah suka satu ya satu gitu ya. Jadi dulu setia maksudnya. Ini mau ngasih tahu lo setia atau gimana nih ke penonton biar maksudnya ada yang maaf nih, udah soal kopi. Oke. Iya, jadi ya Flores Manggarai ini Flores Manggarai lagi. Flores Bajawa iya, Ya. 2 tahun lalu gue pernah coba. Oke. Nah, terakhir ini gue sering minum kopi Flores, memang kan sering diisi juga di sini. Ya. Tapi ya kebanyakan itu yang gue coba adalah ya kopi Flores Manggarai. Manggarai. Jadi gue udah lama banget tidak mencoba kopi Flores Bajawa. Bajawa. Udah gitu, terakhir gue coba itu prosesnya masih biasa aja cuy, kayak masih wash, masih yang traditional proses lah. yang ya udah Iya. yang klasik lah gitu. Iya, Maksudnya. iya, Kalau iya. kita tahunya kan wash natural, pokoknya wash sama dry lah ya. Wet sama dry. Nah ini kan di sini dijelasin itu anaerob honey. Berarti kan sebenarnya di daerah tersebut sudah ada mulai improvisasi. Inovasi Iya, yang inovasi. coba dilakukan. Betul, inovasi untuk membuat kopinya jadi mungkin standarnya jadi naik, ya nggak sih? Betul. Flavornya jadi lebih variatif lagi. Betul, spektrum rasanya jadi berubah. Iya, kayak gitu. Jadi menarik banget sekarang ya kalau kita ngelihat kebun-kebun kopi itu kebun-kebun kopi. Kalau ngeliat kopi-kopi Indonesia sekarang tuh prosesingnya. iya, enggak, kopi-kopi Indonesia sekarang tuh diproses sekarang udah mulai variatif, beragam. Iya. Karena Setuju. Gua melihat kalau ini tuh adalah kesempatan Indonesia untuk kita bisa perform. Kalau kita hanya, maksudnya gini menurut gue ya, ini kalau kita hanya melakukan standar yang template aja, nggak ada improvement, nggak ada inovasi, ya udah kita akan ketinggalan dengan negara-negara penghasil Betul. yang sangat inovatif, gitu. Makanya kita sebagai negara penghasil kopi terbesar loh ya, produksi kopi terbesar nomor 4 ya, menurut gua itu kita harus jauh lebih inovatif lagi daripada negara-negara lain. Awalnya nggak apa-apa, kita terinspirasi, terinfluence, tapi kan kesini-sini harus ada sebuah Betul. inovasi sendiri nih ya. ada gebrakan lah, ada progres lah Iya, gitu. Jadi iya, nggak iya. cuma itu aja. Menarik. Dan ini salah satu yang memang tadi setelah gua baca deskripsinya itu menarik. Flores Bajawa itu sudah lama nggak pernah gua coba. Nggak pernah coba dengan Prosesnya prosesing yang baru. anaerob honey. Oke. Terus kemudian secara packaging dan nama gitu ya, itu dikemas dengan menurut gua kayak sangat ear catching. Ear catching atau ear catching sih? Ear catching. Ya udah gitu lah. Sangat terdengar unik Yes. gitu kan. Mungkin nanti setelah Isman mungkin melihat video ini, Isman bisa ngasih tahu ini sebenarnya apa sih? Iya. El Floresian. Wolobobo ini Apakah ini apa sih? nama Desa atau farmnya, distrik, ya? nama desanya? Menarik sih jadinya, karena kita pengen tahu juga. Betul. Oke, langsung coba aja. Aromanya. Gue langsung dapetin green apple. Kalau gue, Green? iya. Apple. Mungkin gila, gitu bau Pak. kopi. Ya. Ya bener sih, nggak mungkin kan jadi bau kari. Iya juga Ya, sih. ya udah mendingan cepetan minum dah. Beringin. Emosi gue lama-lama kayak Regen lu. Lu kayak Dustin dong. Gue yang kayak Regen marah-marah. Oh iya betul. Percis kan? Cheers dulu dah. Cheers dulu. Cakep. Wah. Ini kita bukan pendekar kopi lah ya, sebenarnya mau ngejudge rasanya gimana, tapi menurut gua enak. Dah, that's all. Kalau kita bicara soal enak, itu kan very subjektif ya. Maksudnya setiap orang tuh kan pasti enaknya berbeda. Berbeda. Tapi gue nemuin spektrum rasanya berbeda sih dibandingkan Flores Bajawa yang lain. ya mungkin dibandingkan Flores atau mungkin dibandingkan beberapa origin di Indonesia yang pernah gue coba. Ya khususnya kalau lu bandingin yang sering kita coba lah mungkin origin Jawa Barat ya dibandingkan dengan ini kayak jauh, maksudnya jauh spektrumnya bukan jauh enak yang mana ya, maksud gue ini dia ngasih experience yang berbeda banget. Oh, gue punya cerita sebenarnya tentang Flores Bajawa. Jadi 2012
seingat gue atau 13 gitu ya, gue pernah ikut satu kompetisi namanya itu Ultimate Barista Challenge. Pernah denger nggak? Di mana? Di Indonesia. Nggak pernah. Iya, itu ada, lu belum lahir lo ya? Iya, belum Iyalah. ini banget lah. Masih Jadi, senioran lu kan jadi- tuan lu. Maksudnya di karirnya gitu. Jadi itu namanya Ultimate Barista Challenge gitu ya. Itu orang luar yang bawa kompetisi ke sini sebenarnya. Jadi oke. sistem kompetisinya tuh beda banget sama IBC, IBRC dan yang lain gitu ya. Gua kalau ngejelasin tentang kompetisinya panjang. Betul. Nah, gua waktu itu pakai kopi dari Flores Bajawa, cuy. Untuk si kompetisi Untuk itu. kompetisi itu karena harus bawa kopi sendiri kan. Oke. Gitu. Jadi gua waktu itu Itu tim atau sendiri lu? sendiri. Oh, sendiri. Jadi waktu itu gue bukan karena gue milih Flores Kopi Bajawa, karena waktu itu 2012 inget gue ya, itu gue nggak terlalu paham soal perbedaan antara origin A, origin B, origin C gitu ya. Gue juga belum oke. terlalu Belum terlalu dalam belajar soal roasting, flavor notes dan segala macam. Dan waktu itu gue datang ke salah satu roaster, saat itu adanya cuma itu. Jadi mau lu pakai? Jadi gue nggak mau ya Iya. gue beli, gue Iya. pakai dan satu hari sebelum kompetisi gue beli. Jadi itu kopi sebenarnya masih fresh banget. Terus roasternya bilang gini kan, nanti kalau lu mau bawa ke kompetisi ini harus di roasting dulu. Berapa hari? 7 hari. Lah gimana besok kompetisi? gitu kan? Ya udah angin-angin aja. Jadi waktu itu acaranya Belum di ada Bayoran. Nitro Plus ya? Belum ada ide Nitro Plus. Belum ada. Jadi Belum. waktu itu acaranya di Bayoran. Dari Gandaria nih sampai ke Kemayoran Lu angin-anginin? Gue buka. Angin-angin ini. Ya kan? Sampai di J Expo gue kasih tolong angin biar nggak masuk angin. Enggak. Jadi sampai Ini jangan sampai orang-orang percaya nih. Nggak, Ntar jadi kopinya ditolak anginin kan Nggak, bingung. tapi itu adalah hal yang menurut gue kayak gue salah sih sebenarnya. Tapi sampai di Expo itu kopinya alot yang bagian atas tuh masih lu. Jadi kayak Jangan pikir kayak kerupuk dong. beneran waktu gue gigit kok jadi alot gitu. Maksudnya karena kebuka Iya, gitu. iya, Gue naik motor, gue dibocengin, gue pegang gini kan gitu. Jadi alot gitu atasnya doang gitu kan. Angin beneran Ya masuk gue angin. nggak tahu sih gitu. Tapi pokoknya itu ada salah satu yang gue pakai, gue ingat ya. Ada Jadi salah cerita satu ya, cerita ada tentang cerita. Flores Bajawa dan gue masih ingat banget rasanya itu espresso. Sama kita compare, bukan kita compare ya, maksudnya Experience yang lu iya, dapat. experience gue dapat ini Flores Bajawa sama yang dulu itu totally different. Jauh beda. Jauh banget. Ini tuh menurut gue kayak ya kalau gue nggak pernah menilai kopi itu dari apa yang mereka tulis, beda nggak apa yang gue rasain, karena gue ya Tes experience beda-beda. ya, Setuju gue cuman peminum kopi, Penikmat kopi. penikmat biasa aja. Iya. Gue nggak mau kayak menjadi orang yang kok ini nggak dapet nih ya gitu Ya. kan. Karena banyak hal yang bisa Banyak mempengaruhi spektrum, aspek betul. yang akhirnya kok gue dapet green apple-nya ya gimana ya maksudnya Iya. ya? agak sulit juga Iya, ya. betul. Gitu. Nah, makanya gue ngeliat ini enak, mantap. Which is good buat konten pertama kita, kopi pilihan gue nggak salah dong. Nggak salah. Mantap kan? Maksudnya ini jadi makanya yang tadi kita bilang kita nggak hanya mencoba untuk nge-review rasa kopinya aja ya, tapi kita coba mau membahas dari tadi cerita-cerita yang akhirnya berkembang dari Flores, dari namanya yang unik, dari ternyata sebelumnya di Bajawa itu agak juga pernah ngalamin nggak pernah ada processing yang seinovatif ini anaerobanya, jadi kita tahu nih jadinya oh dulu tuh sebenarnya seperti apa dan berkembangnya seperti apa sekarang gitu ya. Ini disclaimer dulu, kita di sini tidak mereview Betul. rasa kopinya, tapi kita hanya menikmati kopi dari roaster yang kita beli dan kita hanya pengen ngobrol aja. Dan akhirnya flashback memori ya. betul, Anjing, itu aja. keren, Karena keren. kita bukan pendekar sebenarnya, Kita hanya peminum kopi ya. tapi kita kesatria. Anjing. Alah, Tapi kita apa sih? kesatria. Motor kali kesatria. Ya, yang lain ketinggalan. Jadi itu Yamaha. Oh, nggak boleh sebut merek, ini kan itu. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan di endorse Yamaha. Iya benar. Tapi kalau Yamaha mau ada pajang di sini kita nggak kelihatan. Iya. Oke, sip. Thank you. Jadi obrolan pertama kita di episode pertama kita dan ditemani oleh kopi dari Say Something ini Flores sangat Bajawa. memberikan warna dan Betul. sangat apa ya, mengingatkan gua akan sebuah memori di masa lalu. Cie. Ya, emang Karena itu dia. lo Ingat-ingat enggak yang dulu. Lo kalau nggak ada yang dulu, kita Kita nggak akan jadi yang sekarang. gitu. Jadi udah simple. Iya nggak sih? Ya, sebenarnya konten Mario Teguh ini Betul. anjir. Sebenarnya bukan konten ngopi doang. Iya. Cakep tuh, keren. Yang ada Mario Bros. Main dong kita dong. Oke, sip. Thank you banget teman-teman udah nonton episode pertama kita ini. Jangan lupa di subscribe, Yap. di like, komen kalau boleh lah ya. Kira-kira roster mana yang mau kita highlight atau yang akan menemani kita di minggu-minggu berikutnya. Gitu. Mantap. So thank you guys for watching. Sampai ketemu di episode Episode berikutnya berikutnya. Roster Week. Bye.